Nah, sekarang apakah virus corona ini betul-betul mengancam kepada keselamatan jiwa manusia, keselamatan manusia? Maka kita melihat, memantau, ternyata di Cina sudah banyak yang mati. Ternyata di Italia, ternyata di Iran, negara-negara yang jauh nih, Italia ini tuh terkena, tuh Mesir terkena, tuh, Israel terkena, lalu tuh, Indonesia terkena. Bagaimana ini pergerakan virus corona ini menurut ahli kesehatan dan penelitian mereka, yang tentunya kita mau ke siapa lagi kita percaya dalam hal ini? Nah, mereka mengatakan bahwasanya ini virus corona ini ganas, dan virus corona ini penyebarannya cepat sekali karena nempel, kan? Nempel di benda, nempel di pakaian, nempel di apa saja, nempel. Nah, ini penyebarannya lewat interaksi. Ketika ada interaksi, gitu kan? Nah, disitulah. Sementara sekarang kan lalu lalang dan hubungan antar negara, apalagi antar provinsi, antar kota, sekarang kan sudah apa namanya di zaman kita, artinya sudah menjadi hal yang biasa tuh, lalu lalang orang dari negara mana saja, dari daerah mana saja, keluar masuk, gitu kan? Karena sekarang transportasinya sudah lengkap, ya, bukan cuma pesawat saja, ada bis, ada kereta api, ada angkot, ada ojek dan sebagainya. Sehingga melalui hal seperti itulah virus corona ini bisa gampang menyebar luasnya. Nah, bagaimana kalau memang betul-betul menurut ilmu kesehatan dan bukti, kan, memang terjadi seperti itu, maka ini menjadi perhitungan di dalam usul fikih. Menjadi perhitungan di dalam usul fikih. Nah, bagaimana nanti menurut usul fikih kalau memang kelihatannya seperti itu, yang merupakan adatnya sudah seperti itu, sudah bukti seperti itu, maka kan barulah nanti akan ada hukum, ya, yang menjawab dari fikih para ulama-ulama fuqaha, yang diantaranya adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Abuya, ya. Jadi di daerah yang memang terkena wabah, maka di sana jikalau orang-orangnya takut untuk keluar dari rumah, kan? Orang yang sehat nih, orang yang sehat takut keluar dari rumah, takut kena, maka tidak diwajibkan bagi yang takut itu untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat duhur di rumahnya saja, jangan keluar dari rumah, kan? Orang yang sudah terkena, jangan keluar dari rumah, jangan keluar dari rumah. Jadi pertanyaannya tadi, karena ada yang bertanya juga kepada Buya, bukankah dalam keterangan orang-orang yang sholat berjamaah begini faidahnya, yang sholat subuh berjamaah begini faidahnya, wasta'inu bisabri wassalah. Kita tidak meninggalkan sholat, tapi kan berjamaahnya ini umpamanya. Nah, dalam berjamaah seperti itu, keterangan-keterangan itu tentunya keterangan-keterangan dalam suasana, dalam saat, ya, tidak ada asbab. Nah, itu kan tidak ada asbab. Nah, kalau tidak ada asbab, ya tafadhal. Nah, ini bukankah ini menyembuhkan? Pertanyaannya begini, ya, kalau kita, umpamanya, sayalah, na'udzubillah min dzalik, kalau saya yang terkena virus corona, lalu saya akan datang berjamaah ke masjid kalian, boleh nggak? Ini pertanyaan logika, ini logis nih, kan? Kalau saya yang terkena virus coronanya, lalu saya datang ke majelis taklim kalian, berkumpul dengan kalian, boleh nggak menurut kalian? Sekarang menurut adat saja tentu akan ditolak. Menurut ilmu kesehatan, pemerintah jangan, kan? Menurut agama bagaimana? Menurut agama, apakah menurut agama ini boleh?
Ataukah tidak setelah ditetapkan bahwa virus corona ini menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan bisa menular dengan cepat dan ini ganas sekali dan sudah bukti, kan? Akan diizinkan oleh kalian tidak? Itu kan kalian juga tidak mengizinkan, kan? Kalian tidak mengizinkan. Nah, kalau ada pertanyaan, bukankah ini juga belum tentu? Bukankah semua yang terkena juga tadinya mengira belum tentu? Semua yang belum terkena, semuanya mengira belum tentu. Lalu dia bergaul dan dengan orang-orang biasa. Bahkan ternyata tingkatan presiden, tingkatan wakil presiden, tingkatan dengan menteri saja bisa kena. Tuh lihat di Iran, kan? Para pejabat-pejabat, kan? Bukan di Cina saja, bukan di Cina sudah jelas, ya. Mereka bisa kena. Mungkin dalam pikirannya mereka mengira seperti tadi, kan? Ini kan belum tentu. Ini kan belum tentu. Akhirnya kena juga. Kalau sudah kena, yang bilang belum tentu pasti dia akan merasa menyesal. Kalau sudah kena pasti akan merasa menyesal. Apalagi kalau sudah tertular sekeluarga. Kalau belum kena, ya merasa ya kayak mati sajalah. Kalau kematian orang belum mati, merasa wah saya sukaria, berani maksiat dan sebagainya. Tapi kalau orang yang merasakan sakaratul maut, baru menyesal di sana. Ya kan? Yang harus kita perhatikan adalah apa yang disarankan oleh Allah, apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW, yang disarankan oleh agama, ya. Dan ini juga disarankan oleh pemerintah, dan ini disarankan oleh para ahli kesehatan. Lengkap ini, ahli kesehatan berbicara sama, pemerintah menghimbau juga sama, dan menurut pandangan agama juga sama. Artinya jangan sampai kita memberi celah untuk cepat menyebar.